Kristen dan Yahudi yang bekerja sama. Karena kalau kita paham sejarah Yahudi dan paham sejarah Kristiani, selama 2000 tahun mereka itu saling bermusuhan, Pak. Ya, saling bermusuhan. Nah, kenapa materi ini menjadi penting ya, perselingkuhan Kristen Barat dengan Yahudi Eropa? Nanti kita lihat petunjuknya di dalam Al-Quran. Ternyata kitab Al-Quran sudah menubuatkan akan kemunculan gerakan ini. Itu luar biasanya Al-Quran. Jadi siapapun yang ingin mencari petunjuk dari Al-Quran memang akan menemukan petunjuk itu. Termasuk kami para pengkaji ilmu eskatologi Islam ya. Ilmu eskatologi Islam itu banyak mendapat petunjuk dan dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya benarlah firman Allah di dalam surah An-Nahl ayat 89 yang mengatakan bahwa Quran itu tibyanan likulli syai'in, mampu menjelaskan segala sesuatu. Segala sesuatu yang membutuhkan petunjuk begitu. Nah, jadi Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bahasan kita hari ini insya Allah ya, judulnya ini. Lalu kenapa materi ini menjadi penting? Nah, ini menggali lebih dalam tema yang pernah disampaikan pekan lalu ya, terkait dengan isu pluralisme agama. Supaya lebih mantap kita memahami ya isu pluralisme agama yang merupakan bagian dari liberalisasi Islam, dan liberalisme itu bagian dari sekularisasi ya, sekularisme, dan itu adalah tangga yang disiapkan oleh iblis untuk menyesatkan umat manusia, dan pernah menyesatkan juga bapak ibunda kita dulu, Adam dan Hawa, dengan pandangan yang sama ya, sekularisme, yang mana kita sekarang coba perbincangkan akar rumputnya nih, akarnya dari mana ini ya, kenapa nanti ada orang-orang sekuler, orang liberal itu dari mana? Karena ternyata ini adalah ideologi yang bukan berasal dari dunia Islam ya, tetapi berasal dari dunia Barat. Nah, jadi kebutuhan materi ini ya penting karena kita akan mengkaji dari manakah asalnya isme-isme tersebut. Mari kita lihat dulu terkait dengan perselingkuhan ya, yang saya tadi sebutkan, perselingkuhan antara Yahudi dan Nasrani. Kenapa ada orang-orang Kristen yang bersedia membantu sebagian orang Yahudi? Itu kenapa? Karena mereka sudah menjadi sekuler, sudah menjadi liberal, begitu jawabannya. Jadi orang-orang yang sekuler, yang liberal itu di setiap agama ya, di agama manapun, kalau ada Islam mengaku Islam liberal, kalau ada Kristen, Kristen liberal, kalau ada Yahudi, Yahudi liberal, itu kan ada ya, semuanya ada. Islam liberal ada, Kristen liberal juga ada ya, kemudian Yahudi liberal juga ada. Nah, maka justru pola pikir sekularisme ini yang meracuni para penganut agama. Jadi asalnya Yahudi, Kristiani, Islam itu tidak cocok dengan ideologi sekularisme, di tangan orang-orang liberal ini menjadi cocok. Nah, saya ingin menyampaikan dulu terkait isyarat Al-Quran ya. Isyarat Al-Quran ketika menjelaskan kemunculan gerakan yang misterius itu, perselingkuhan antara Yahudi dan Nasrani. Di surah Al-Maidah ayat 51 Bapak Ibu. Nah, ini banyak orang ya, mohon maaf, yang gagal fokus begitu. Kalau saya sebutkan ya gagal fokus ketika membahas Al-Maidah 51. Kenapa disebut gagal fokus? Disangkanya Al-Maidah 51 itu adalah ayat tentang haramnya mengangkat pemimpin saja ya. Jadi rata-rata orang yang membaca Al-Maidah 51 pasti terfokus bacaannya itu pada kata aulia. Betul ya? Aulia itu nanti diartikan pemimpin, diartikan juga teman dekat, diartikan juga pengayom, diartikan juga aliansi, sekutu. Nanti ketika terjemahnya dirubah-rubah, wah protes ya. Jangan-jangan ini nanti pemimpin kafir ya, berpolitik supaya mau dipilih. Itu pemahaman yang terlalu sempit.
Jadi kalau ditanya apa hukumnya memilih pemimpin kafir, jawabannya haram. Mana dalilnya? Banyak. Itu Pak. Bukan hanya Al-Maidah 51, banyak sekali dalil-dalilnya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengulang ya, larangan memilih pemimpin kafir di dalam Quran itu jumlah pengulangannya lebih banyak daripada jumlah pengulangan ayat pengharaman daging babi. Artinya pemimpin kafir itu mendapat perhatian lebih gitu. Mendapat perhatian lebih. Nah, biasanya orang yang membaca Al-Maidah 51 itu berfokus pada la tattakhidul yahuda wan nasara auliya, sudah. Jangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali, pemimpin. Waliyun itu sebenarnya kalau diartikan pemimpin belum terwakili semuanya. Waliyun adalah kosakata di dalam bahasa Arab yang jika dicari padanan katanya dalam bahasa Indonesia tidak akan ditemukan padanan katanya. Saya ulangi ya, kalimat waliyun dalam bahasa Arab jika mau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kita tidak akan menemukan padanan katanya yang sepadan ya. Karena waliyun itu mencakup pemimpin, mencakup juga pengayom, pengurus, mencakup juga penolong ya, mencakup juga pelindung begitu. Yang akhirnya nanti oleh bahasa Indonesia diserap saja jadi wali, bahasa Indonesia itu. Makanya kalau ada orang yang mau menikah tapi misalkan sudah tidak punya orang tua, misalkan ada perempuan mau dinikahkan tapi bapaknya sudah meninggal, ya biasanya kan suka ditanya ya oleh Ustadz Gopur nih, oleh Lebe gitu. Mana walinya, kan begitu ya, mana walinya, sah walina cenah. Nanti yang datang itu siapa? Orang yang selama ini melindunginya, mengurusinya, mengayominya, kan begitu. Itu waliyun. Apakah juga termasuk pemimpin? Termasuk pemimpin. Makanya sebetulnya bagi saya tidak ada masalah apakah waliyun itu mau diartikan pemimpin, mau diartikan teman dekat, tidak ada masalah. Tidak akan merubah syariat haramnya memilih pemimpin kafir. Kenapa tidak akan merubah syariat? Karena ayat-ayatnya itu masih banyak yang melarang kita memilih orang kafir sebagai pemimpin itu. Nah, tetapi di ayat ini sebetulnya fokus pembacaan kita bukan hanya di kata aulia itu, tetapi ada pada kalimat setelahnya. Apa itu? Yaitu di kalimat ba'duhum aulia uba'din. Taeta, Pak. Kalau kita belajar bahasa Arab ya, ini kan bukan bahasa yang rumit. Ya, Ustadz Gopur, ini bukan bahasa yang rumit ya. Ba'duhum aulia uba'din, kan itu sederhana sekali kosakata itu. Ba'duhum sebagian Yahudi, aulia menjadikan wali, ba'din pada sebagian yang lain, maksudnya sebagian Nasrani. Ini bukan kosakata yang sulit, ya, mudah dipahami. Dan kita nanti mau menerjemah sebagai apa kalimat ini. Jadi kalau diterjemah dari awal, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, ya, ba'da'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara, jangan jadikan Yahudi dan Nasrani aulia, Pak. Aulia, wali-walimu, penolong, pengayom, pembantu, teman dekat, aliansi, sekutu, begitu. Ba'duhum aulia uba'din. Nah, ini mau diterjemahkan bagaimana? Apakah mau diterjemahkan sebagai sifat dari Yahudi dan Nasrani yang sebelumnya? Berarti tidak boleh membantu itu saling menolong dengan Yahudi dan Nasrani yang satu sama lain saling menolong, mengangkat pemimpin. Jadi kalau Yahudi dan Nasraninya bermusuhan, silahkan kalian juga mau menolong mereka. Jadi gitu konsekuensinya. Atau ini menunjukkan kepantasan. Ba'duhum liya ubadin itu pantasnya kalau Yahudi mau saling memilih pemimpin dari agama lain itu dengan Nasrani. Nah, itu nanti dua jenis terjemahan itu akan kita temukan baik di terjemahan Depag atau di terjemahan versi yang lain seperti Tafsir Al-Furqan Ahsan, ya, tulisan guru kami. Nah, ba'duhum auliya ubadin.
setelah dikaji, Bapak dan Ibu mau mengambil terjemah yang mana? Mau sebagai sifat, tidak boleh mengangkat Yahudi dan Nasrani sebagai wali itu. Yahudi yang mana, Nasrani yang mana, yaitu Yahudi dan Nasrani yang satu sama lain saling mengangkat pemimpin. Mau begitu silahkan. Atau mau menyebut tidak boleh mengangkat pemimpin dari Yahudi dan Nasrani, karena Yahudi dan Nasrani itu pantasnya mereka mengangkat pemimpin satu sama lain. Itu silahkan, nanti berbagai macam penafsiran, penerjemahan kita akan temukan. Yang jadi masalah, ini poinnya satu nih, mau terjemahan yang manapun yang diambil, poin pentingnya apa? Poin pentingnya adalah mana buktinya. Ada sebagian Yahudi yang bekerja sama mengangkat pemimpin menjadikan wali kepada sebagian Nasrani. Buktinya mana? Ini tidak mungkin ada. Kalau orang yang mengkaji sejarah Yahudi, mengkaji sejarah Nasrani, itu pasti aneh baca ayat ini. Oh, udah mual ayat tuh Yahudi mengangkat pemimpin yang Nasrani saling mengangkat pemimpin, mual ayat gitu Pak. Karena di dalam Quran pun dijelaskan bahwa mereka itu saling bermusuhan. Tinggalin surah Al-Baqarahnya, wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'in, wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'in. Kata orang Yahudi, oh Nasrani itu bukan begini, bukan begitu. Kata Nasrani, oh si Yahudi itu bukan begini, bukan begitu. Wahum yatslunal kitab, padahal mereka sama-sama membaca kitab suci. Jadi mereka tuh saling berdebat, saling bermusuhan, bahkan mohon maaf saling membunuh. Ya. Di kerajaan Barat di Eropa itu dimanapun, selama kerajaan itu Kristiani, ya dipimpin oleh tokoh gereja, kalau ditemukan ada orang Yahudi di sana, pasti langsung didudut, Pak. Itu terjadi dari zaman Nabi Isa alaihissalam sampai zaman kita, ini sudah 2000 tahun bermusuhan. Kenapa mereka bermusuhan? Akidahnya ini beda. Kata Yahudi, Kristen itu ciptaan Isa putra Maryam, ya, si Al-Masih gadungan, begitu kata orang Yahudi. Orang Yahudi itu Pak benci sekali kepada Nabi Isa, karena dianggap provokator dulu kan, dianggap provokator di Yerusalem itu Nabi Isa ya. Nah, sudah pernah dijelaskan di episode Takdir Yerusalem ya. Kalau Bapak dan Ibu mau mengkaji lebih lanjut, silahkan lihat videonya nanti, rekamannya di YouTube ada ya, Takdir Yerusalem. Nah, maka Nabi Isa itu dianggap provokator, tidak punya bapak, dianggap anak pezina, ya. Siti Maryamnya juga dianggap berzina, lalu dianggap penganut ilmu sihir, dan dianggap mengaku sebagai anak Tuhan, kan begitu. Yang akhirnya nanti dilaporkan kepada Kekaisaran Romawi, lalu Kekaisaran Romawi mengabulkan permintaan orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi di Yerusalem itu beres, rapih, bayar pajaknya. Jadi ditangani, akhirnya minta dihukum, ditangkaplah Nabi Isa lalu dihukum dengan hukuman penyaliban sesuai permintaan Yahudi. Makanya kalau sekarang kita membaca kitab tulisan rabi-rabi Yahudi, misalkan yang saya tahu itu kitab Igret Teiman. Igret Teiman itu surat kepada orang-orang Yaman, ditulis oleh Rabi Moshe ben Maimon. Kalau orang Barat menyebutnya Maimonides ya. Moshe ben Maimon itu menyebutkan di dalam kitab Igret Teiman, Yeshu Hanotsri, Isa orang Nazaret. Itu kalau menyebut nama Nabi Isa, kesananya pasti disertai kutukan. Disebutkan Shehuk et Mots, semoga tulangnya diremukkan, begitu. Kalau kita kan menyebut nama Nabi Isa, kesananya ada doa ya, alaihi salam, begitu. Tapi kalau orang Yahudi mendoakan keburukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini menunjukkan saling membenci. Yahudi itu benci sekali ajaran Kristen. Bagaimana sekarang dengan orang Kristen? Orang Kristiani juga sebetulnya benci sekali Yahudi. Kenapa? Karena menurut mereka Yahudi adalah bangsa yang bertanggung jawab terhadap kematian Tuhan kami, Tuhan Yesus, kan gitu Pak. Jadi ini selama 2000 tahun bermusuhan, tidak mungkin nantinya saling mengangkat pemimpin. Bagi orang yang mengkaji sejarah Yahudi dan Nasrani, ini pasti aneh. Oh, kenapa Al-Quran mengatakan demikian? Tapi ini masalahnya adalah
firman Allah, kan begitu. Allah mengatakan ba'duhum auliya'u ba'din, sebagian Yahudi mengangkat pemimpin kepada sebagian yang lain. Ini apakah ada sebagian Yahudi yang mengangkat pemimpin kepada sebagian Nasrani? Apakah ada? Jawabannya, pengangkatan ya atau persekongkolan Yahudi ya, pengangkatan pemimpin antara Yahudi dan Nasrani yang sekaligus melupakan permusuhan mereka ya, melupakan permusuhan mereka selama 2000 tahun, baru terjadi di zaman kita sekarang, yaitu pada gerakan Zionis. Gerakan Zionis adalah gerakan yang diprakarsai oleh Yahudi Eropa yang bersekongkol dengan Kristen Barat. Dan nanti juga ada orang Islam ya. Jadi gerakan Zionis itu Pak, gerakan yang betul-betul sekuler ya Pak. Ayatnya tidak mengindahkan lagi kitab suci. Meskipun mereka menjadikan dalil nanti untuk kepentingan tertentu ya dalam berpolitik. Dan termasuk Islam Zionis. Muslim Zionis itu ada Pak ya? Ada. Dan kita sangat menyayangkan. Nah, maka bagaimana ancaman Allah? Lihat Pak ini di ayatnya. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Dan barang siapa yatawallahu menjadikan wali kepada mereka, minkum di antara kalian, hei ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman, fa innahu minhu, maka dia orang beriman yang membantu mereka itu minhum, di mata Allah bagian dari mereka, dari Zionis itu. Innallaha la yahdil qaumaz zalimin, Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang zolim. Ini kezoliman disebut menjadi penutup ayat dan menjadi ciri gerakan mereka. Gerakan Zionis itu gerakan kezoliman. Nah ini Bapak Ibu, jadi kalau ditanyakan apakah gerakan Zionis ada di dalam Al-Quran, jawabannya ada. Tetapi tentu saja tidak disebut Zionis begitu ya, atau tidak disebut Zionis bahasa Arabnya Suhyun ya, Suhyuniyah. Tidak ya, tidak disebut Suhyuniyah. Kenapa? Karena Quran itu tidak, kalau menjelaskan orang-orang yang punya akhlak jelek, tidak disebut namanya, tapi disebut sifatnya atau gelar ya. Seperti Fir'aun itu gelar, Namrud itu gelar ya, Haman itu gelar, Abu Lahab kan gelar, semua itu. Kalau menceritakan tokoh-tokoh yang solih ya, yang harus kita teladani, itu disebut nama para nabi 25. Kemudian Maryam, Luqmanul Hakim, Imron, itu nama disebut. Tapi kalau menjelaskan akhlak buruk, disebutnya gelar ya, atau sifat. Kenapa? Berarti Allah tidak benci personalnya, tidak. Allah itu tidak membenci dia sebagai manusia, tidak. Yang Allah benci itu akhlaknya. Itu satu ya, hikmah penyebut tidak disebut nama asli. Yang kedua, bisa jadi di masa depan ada orang juga yang sama sifatnya seperti dia, gitu. Seperti orang yang buruk ini, seperti Fir'aun misalkan. Ayah tuh Fir'aun ayeuna di zaman modern, ayah kan, yang nanti mengaku Tuhan, negara adik kuasa yang ingin disembah oleh semua negara. Nanti presidennya kan berkelakuan menginginkan seluruh negara itu tunduk kepadanya. Nanti kan minta dipertuhan ya. Apalagi nanti kalau Israel sudah dalam puncak pembangunannya ya, sudah menjadi negara adik kuasa. Israel itu kan nanti menggantikan Amerika sebagai negara adik kuasa. Muncul itu pemimpin Israel yang menginginkan negara itu hanya satu, mata uangnya nanti satu ya. Nah itu dia nanti yang mengaku sebagai Al-Masih, dan dia nanti yang mengaku sebagai Tuhan. Sama seperti Fir'aun, ada ya. Nah itu Bapak Ibu, jadi Al-Quran menyebut tentang gerakan Zionis tidak dengan namanya langsung, tapi dengan sifat nih, karakternya. Ba'duhum auliya'u ba'din, sederhana Pak. Kosakata yang Allah sajikan untuk membongkar gerakan mereka sederhana. Sebagian mereka mengangkat pemimpin kepada sebagian yang lain. Tuh, cuman ka urang ngajak mikir Quran teh gitu. Aya moal nu kieu.
Saya yakin para ulama di zaman klasik seperti Imam Ibnu Katsir, Imam At-Tabari, Al-Maraghi, Al-Qurtubi pasti ngahuleng Pak. Dan mual aya gerakan nukieu sebagian Yahudi dengan sebagian Nasrani mengangkat pemimpin. Pan musuh, gitunya pan musuh-musuhan. Musuh-musuhan teh Pak siga urang jeung Syiah gitu. Tidak mungkin bersatu. Bagaimana bisa bersatu? Kita menghormati sahabat, mereka mencaci maki sahabat. Wah mungkin nggak hiji. Yang satu menghormati Nabi Isa, yang satu mencaci maki Nabi Isa. Itu tidak akan bersatu ya akidahnya. Tetapi ini firman Allah, masalahnya begitu. Ya. Makanya fenomena ini baru bisa dipahami di zaman kita Bapak Ibu ya. Di zaman ketika Zionis berusaha menguasai dunia dan diprakarsai oleh sebagian Yahudi Eropa yang melupakan permusuhan dengan sebagian Kristen Barat. Makanya saya sebut tadi perselingkuhan gitu Pak ya. Perselingkuhan. Ini hukumannya berat. Barang siapa yang membantu pergerakan itu di antara kalian, maka Allah akan menganggapnya seperti bagian mereka. Iya berat. Banyak negara-negara Islam yang membantu gerakan Zionista. Berat. Kita berbicara negara Islam yang membantu gerakan Zionis itu berbicara politiknya ya, bukan berbicara akidah masyarakatnya. Siga Indonesia teh mayoritas Islam terbesar di dunia. Apakah gerakan politik kenegaraannya sekarang Islami? Itunya. Ya sama ketika saya mengatakan Saudi Arabia itu membantu Zionis dalam pergerakan politiknya. Ya dengan tidak menjual minyak kecuali kepada negara yang memakai dolar untuk alat tukar. Itu sudah ditandatangani sejak selesainya Perang Dunia Kedua, disebutnya perjanjian Bretton Woods ya. Silakan Bapak dan Ibu cek perjanjian Bretton Woods ya. Itu ditandatangani oleh Raja Saudi, Raja Abdul Aziz dulu. Kalau ada orang yang mau beli minyak tidak pakai dolar, tidak akan tidak akan dilayani. Mau di ladangan. Makanya semua negara kan di zaman industri seperti ini Pak butuh minyak atau. Jadi mereka secara terpaksa menukarkan uang mereka ke dolar dulu, ya ditukarkan dulu ke dolar, lalu beli minyak ke Saudi. Ini baru dilayani. Maka Amerika melihat banyak negara yang membutuhkan dolar, naikkeun we nya. Harga dolarna naik, geus pada butuheun, itu dibeli ya. Karena dulu kan Presiden Soekarno itu berusaha untuk membeli minyak pakai rupiah. Nah, kata pemerhati hubungan internasional, kalau Indonesia dulu berhasil membujuk ya, lewat Presiden Soekarno berhasil membujuk Saudi untuk menjual minyaknya khusus nih bagi Indonesia hanya dengan rupiah, wah Indonesia sekarang sudah kaya raya luar biasa. Ya, mual aya di urang muka laparan, nu hese damal mah apa? Wah, urang kayak jadi juga di Dubai gitu Pak. Juga Uni Emirat Arabnya. Nah, jadi ini Bapak Ibu ya. Makanya nanti ada jemaah yang protes misalkan, Pak Ustadz cenamanya maknya Arab Saudi ngabantukan Zionis itu negara Nabi. Sebenarnya ini berbicaranya gerakan politik, bukan berbicara masyarakatnya. Kan di sana katanya banyak syekh, banyak ulama, betul. Tapi yang saya maksud Arab Saudi membantu gerakan Zionis itu gerakan politiknya, ya. Dan satu-satunya Raja Zionis yang bisa kita puji dan kita doakan itu Raja Faisal, ya. Raja Faisal mah hebat Pak. Sampai kan mengembargo minyaknya ke Amerika. Raja Faisal itu sampai mengajak perang kepada Zionis dan sudah diperangi itu. Israel itu pernah diserang oleh persekutuan antara Arab dengan Saudi dengan Mesir dan Lebanon, itu menyerang Israel. Akhirnya bagaimana Raja Faisal? Beliau wafat dibunuh. Di mana dibunuhnya? Di istana sendiri, ya. Maksudnya di kerajaan, di dalam negara sendiri. Itu kehebatan intel zaman dulu sudah begitu. Ditembakkan di kepala dan di dadanya oleh orang yang berpura-pura menjadi tamu dari Kuwait, ya. Masuk ke rombongan tamu Kuwait, ternyata bawa pistol, ditembak Raja Faisal. Nah, ayeuna Raja Salman rada mending lah gitu, rada mendingnya.
Meskipun kurang puas orang karena kebijakan anak, karena terlalu cicing gitu, cicingan. Yang paling mengkhawatirkan adalah pengganti Salman nanti. Pengganti Raja Salman itu, waduh, power lah. Ya, Muhammad bin Salman itu, saya punya videonya sampai beberapa tahun ke belakang ya, berapa tahun, setahun atau 2 tahun ke belakang, dia meresmikan diskotik, Pak. Meresmikan diskotik, itu sambil minum-minum, dan yang mengantarkan minuman itu perempuan yang tidak pakai busana. Ya, pakai bikini begitu. Lalu nanti diresmikan di panggung, bendera Saudi dikibar-kibar, itu dikibarkan oleh perempuan yang memakai busana minim, ya. Bahkan tidak berbusana lah gitu, ya. pakai dalaman. Ya. Power tanung kemanu Muhammad bin Salman maduh. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sudah ya, jadi ini Yahudi dan Kristen Eropa bersekutu dan melupakan 2000 tahun permusuhan mereka. Kristen Barat menerima ajakan Yahudi Zionis untuk merealisasikan misi utama mereka, membangun negara sekuler Yahudi di Israel. Nah, ini kan nanti kesananya pembahasan Zionis ya. Nah, kita tidak akan ke sana. Kita akan berhenti di ideologi dulu. Kewa nggak bahas Zionis mah kayak lah nya. Dan dibahas ini Bapak Ibu pastilah sudah paham ya. Karena ini sudah bukan rahasia ya. Ini sudah gerakan Zionis itu sudah kita sudah tahu apa maunya. Ya, 4 tugas Al-Masih itu, merebut Yerusalem, memulangkan Yahudi ke Yerusalem, membangun Israel Raya, dan menguasai dunia dari Yerusalem. Eta 4 tugas Al-Masih yang ada di dalam kitab Torah Yahudi ya, yang disabdakan oleh Nabi Daniel. Itu yang jadi master plan ya, master plan gerakan Zionis. Itu sudah atau dibuligiran lah gerakan Zionis, atau bukan gerakan rahasia. Nah, yang jadi masih misterius itu dari sekarang ke 50 tahun ke depan, itu yang masih misterius. Nah, sudah tidak berporos pada pembahasan Yerusalem atau sebenarnya. Sekarang pembahasannya kalau mau Bapak Ibu meneliti, itu Konstantinopel, Istanbul, Turki. Ada apa dengan Turki? Gitu Pak. Ya, negara yang disegani ya bahkan oleh Zionis sendiri, tetapi kebijakannya selalu merugikan umat Islam. Aya naon tadi Turki teh gitu Pak. Potensi Turki untuk membantu Palestina dan Suriah itu besar sekali, tapi tidak pernah dilakukan dari dulu. Kalau kita ibaratkan orang Palestina itu seperti orang yang tercebur ke dalam sumur, maka Turki itu orang yang diam di mulut sumur lalu seolah menjulurkan tangannya ya, lalu mengatakan kesini saya bantu, mari kami bantu, siganunya bade mantuan. Ya, kelihatan oleh orang yang ada di dalam sumur itu mau membantu kan. Orang yang di dalam sumur tidak bisa melihat, ternyata di belakang Turki itu Taraje, Pak, tangga Taraje itu numpuk. Kenapa tidak pernah dipakai? Kalau betul mau menyelamatkan orang yang ada di dalam sumur, kenapa Taraje itu tidak dipakai? Kenapa tangga-tangga itu dibiarkan menumpuk? Kikyo Anwe menjulurkan tangan, hanya acting di depan kamera. Ya, jadi potensi yang bisa dilakukan Turki itu sangat besar, tapi tidak pernah dilakukan dari dulu. Kakalah Turki itu jadi anggota NATO. NATO itu tentara Israel. NATO itu tentara Israel. Kalau kita macam-macam kepada Israel, turun tah NATO deh Pak. Gabungan dari berapa puluh negara itu, angkatan bersenjatanya, ya. Markas NATO di mana? Di Turki. Dan Turki masuk di gelombang kedua ya. Gelombang pertama kan Amerika, Inggris ya, Kanada, kemudian ya Israel. Gelombang kedua Turki itu masuk anggota NATO. Jadi Konstantinopel ini kota yang sekarang masih misterius. Kalau Bapak dan Ibu mau mengkaji ya, nah itu Konstantinopel. Kenapa Nabi dulu menyebutkan kita akan membebaskan Konstantinopel? Ya. Dan ketika Konstantinopel itu dibebaskan, Dajjal keluar. Sampai sekarang Dajjal belum keluar, artinya pembebasan Konstantinopel yang disebutkan dalam hadis ini belum terjadi. Kata Nabi, Khorobu Yasrib Umronu Baitul Maqdis. Itu
timelinenya, ya, frame waktunya itu. Khorobu Yasrib umronu Baitul Maqdis. Madinah akan terpinggirkan, Baitul Maqdis akan dibangun, Yerusalem. Madinah terpinggirkan dulu. Apakah di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih Madinah terpinggirkan? Apakah di zaman Sultan Muhammad Al-Fatih Yerusalem dibangun? Kan belum. Yerusalem masih tanah tandus ya. Waktu itu tahun 1400-an. Ini lihat hadis nabinya, riwayat Muslim ini. Ya. Khorobu Yasrib, mohon maaf bukan riwayat Muslim, riwayat Abu Dawud ya. Riwayat Abu Dawud dan sahih, hadisnya sahih. Riwayat Abu Dawud. Dari sahabat Mu'adz ya, kalau tidak salah, Mu'adz bin Jabal. Khorobu Yasrib umronu Baitul Maqdis. Madinah Yasrib terpinggirkan, Yerusalem Baitul Maqdis dibangun. Wa umronu Baitul Maqdis khurujul malhamah. Ketika Yerusalem sudah pada puncak pembangunan, khurujul malhamah, terjadi perang besar itu. Disebut malhamah, tempat daging, secara bahasa artinya tempat daging, saking banyaknya manusia wafat di sana. Dari 100 orang, kata Nabi, 99 orang akan meninggal. Artinya kalau yang berperang itu 1 miliar nanti, 1 miliar orang, maka 999 juta itu meninggal, ya. Yang selamat itu hanya sedikit, hanya 1%, ya. Nah, setelah perang besar itu terjadi, bagaimana kata Nabi? Khurujul malhamah fathul Konstantiniyah. Terjadinya malhamah kubro itu perang besar, perang yang sampai perang dunia 1 dan 2 itu kelihatan seperti anak kecil yang berebut permen. Bapak dan Ibu mau membandingkan perang malhamah kubro ya, nanti kalau Yerusalem sudah dibangun, nanti ada peperangan. Dibanding dengan Perang Dunia 1 dan 2. Seperti Perang Dunia 1 dan 2 itu anak kecil yang berebut permen. Detik itu Pak. Perang Dunia 1 2 itu terlihat kecil sekali. Ini perang hebat. Dan kalau perang itu terjadi, jangan harap bisa hidup di tengah kota dengan aman. Kota itu hancur semua. Manusia akan berebut makanan, saling membunuh, ya, saling merampok. Kita harus siap untuk meneladani ajaran-ajaran orang tua kita dulu, kembali bercocok tanam, kembali beternak, ya, hidup di gunung begitu. Kalau perang itu terjadi, nyingkur orang maka gunung Pak, tong cicing di kota, engke mah, tapi duka sabar alami deui nya. Malhamah kubro itu, wa na'udzubillah min dzalik. Kata Nabi, khurujul malhamah fathul Konstantiniyah. Khurujul malhamah fathul Konstantiniyah. Datangnya perang malhamah, ya, itu juga menyebabkan fathul Konstantiniyah. Fathul Konstantiniyah non? Dibebaskannya Konstantinopel, ya, Konstantinopel. Nah, maka kata Nabi, fathul Konstantiniyah, berarti kebebasan Konstantinopel baru terjadi saat itu setelah malhamah kubro. Dan malhamah kubronya para ulama sudah sepakat sampai sekarang belum terjadi. Fathul Konstantiniyah khurujud dajjal. Dibebasannya Konstantinopel, khurujud dajjal, keluarnya Al-Masihud Dajjal. Nah, etapanya. Nah, itu gerakan Zionis. Jalurna kadinya tangke Zionis mah didinya ta bijil dajjal, wah mereka euforia ya. Euforia mereka tuh luar biasa, kemenangan mereka menurut mereka. Sehingga Allah mengutus ya Al-Masihu Isa bin Maryam. Al-Masih Isa bin Maryam. Nabi Isa akan turun kembali di mana? Di negara antong negara heula tuh. Di masjid. Masjid mana, Pak? Masjid Umawi. Di mana Masjid Umawi teh? Masjid Menara Putih di timur Damaskus. Di mana itu kota Damaskus? Di negeri Suriah, ya. Sekarang sudah ada tidak? Sudah ada. Bahkan peperangan antara Syiah dengan mujahid-mujahid yang gadungan itu, ya, sampai sekarang perang berkecamuk tidak berhenti, tetapi Masjid Umawi tidak pernah hancur, ya. Pernah dibahas ya. Sudah pernah dibahas kalau tidak salah ini. Nah, nanti Bapak Ibu
Nabi Isa turun dan Nabi Isa lah yang membereskan semuanya. Terus, eta mah jalur pembahasan Zionis ya. Sekarang kita tidak ke sana. Kepentingan kita adalah ini. Mengapa perselingkuhan itu terjadi antara Yahudi Eropa dengan Kristen Barat? Karena mereka sudah sama-sama sekuler dan liberal. Berarti sudah tidak mengindahkan lagi kitab sucinya, akidahnya. Orang Yahudi akan membenci Nasrani selama mereka masih memegang akidah Torah. Ya pasti tidak cocok konsep Al-Masih yang mereka pahami dengan Al-Masih Isa bin Maryam menurut Yahudi tidak cocok. Ini sekarang Yahudi mau bertoleransi, mau bekerja sama dengan orang Nasrani, berarti dia sudah tidak mengindahkan kitab suci, begitu. Maka sama dengan orang Kristen pun selama masih mengimani Bible, mengimani Injil, dan di dalamnya ada ayat-ayat yang mengkisahkan adegan pembunuhan kepada Yesus Kristus di tiang salib, dan itu diprakarsai oleh orang Yahudi. Selama orang Kristen mengimani Bible itu, selama itu pula mereka akan membenci Yahudi. Karena Yahudi yang membunuh Yesus Kristus. Nah, berarti kalau ada orang Kristen yang sekarang bersedia untuk bersekongkol dengan Yahudi, maka ini orang-orang Kristen yang sudah tidak mengindahkan lagi Bible. Nah, gitu ya. Jadi sudah sekuler, sudah liberal. Nah, sekarang kita cari tahu kenapa Barat nih, ya, Kristen Barat menjadi sekuler dan liberal. Nah, kita lihat ini dulu ya. Kalau Yahudi nanti kan Zionis tuh yang sekuler liberalnya itu. Kenapa Yahudi itu menjadi sekuler liberal? Kalau Yahudi nanti kita lihat ternyata mereka itu bukan Yahudi asli gen, nasab, Bani Israel. Tapi Yahudi yang memprakarsai gerakan Zionis itu gen, nasab dari suku lain yang mengkonversi agamanya menjadi agama Yahudi, padahal bukan turunan Bani Israel. Sudah pernah dibahas belum ya masalah Yahudi Ashkenazim itu? Sudah pernah ya? Sudah pernah belum Bapak Ibu? Ada yang ingat tidak? Ya, jadi Yahudi itu yang sekarang menguasai Israel bukan turunan Bani Israel. Karena Bani Israel itu sepupunya Arab kan, harusnya wajahnya seperti wajah Arab. Tapi mereka sekarang kok wajahnya bule ya, rambut pirang, bukan turunan Semit, tapi turunan Yafis ya, dari putra Nabi Nuh itu bukan Bani Israel. Yahudi sekarang yang di Israel itu. Nah, maka itu Yahudi lah, gadungannya itu nanti karena memang mereka bukan Bani Israel. Sekarang Kristennya kenapa ini? Jadi kenapa orang Kristennya juga mau diajak kerjasama dengan Yahudi gadungan itu? Karena setidaknya ada 3 faktor yang menyebabkan orang Kristen Barat meninggalkan agama mereka. 1, faktornya terkait dengan problem sejarah Kristen. 2, terkait problem kitab suci mereka. 3, terkait problem konsep ketuhanan mereka. Ya, jadi yang pertama problem sejarah. Bagaimana orang Barat itu sudah trauma kepada kepemimpinan agama, yang ternyata waktu itu sampai abad pertengahan ya, agama justru memperlihatkan diri sebagai sosok yang kejam. Ya, dan itu bukan rahasia umum, semua orang tahu kok. Orang Kristen juga mengakui, sarjana Kristen juga mengakui, kalau di abad pertengahan itu memang terjadi dominasi gereja yang menggantikan kekaisaran Romawi, sehingga gereja memimpin Eropa, dan kepemimpinan gereja itu kejam. Kan tidak boleh ada orang yang keluar dari akidah Kristiani, makanya keras aturannya ya. Seperti kemarin kita bahas ada aturan tidak ada keselamatan di luar gereja, tanya banyak. Nah, itu ya. Jadi siapapun yang menentang dogma gereja itu akan dibunuh. Nah, menurut orang Barat itu kejam.
Padahal orang Barat mungkin menyebut kejam itu karena melanggar. Sebetulnya kalau aturan agama seperti itu, ya kenapa kejam? Karena kan supaya tidak melanggar begitu, ya supaya tidak melanggar. Mata katingali kejam teh. Nah, hanya saja nanti banyak pelanggarnya. Ya berpertengahan itu sampai terjadi pembunuhan, sampai terjadi pembantaian besar-besaran kan, sampai diprotes itu nanti muncul aliran Protestan begitu, ya memprotes gereja Katolik di Jerman, Jerman ya kalau tidak salah ya. Martin Luther itu kan orang mana? Orang Prancis ya, kalau tidak salah ya. Yang mana nanti terjadi peperangan antara Katolik dan Protestan. Wah nanti ada istilah apa? Santo Bartolomeus Deis Massacre. Wah, hari pembunuhan di gereja Santo Bartolomeus. Itu di Prancis mayat-mayat manusia bergelimpangan di jalan-jalan, Pak. Itu terjadi. Perempuan juga dibunuh. Karena ada pandangan misogini itu ya, merendahkan perempuan. Ya. Para ilmuwan juga dibunuh. Siapa saja yang belajar sains selalu mengatakan teori-teori ilmiah yang bertentangan dengan doktrin gereja, seperti Galileo Galilei, Nikolaus Kopernikus mengatakan bumi ini bukan pusat alam semesta, yang mana pada saat itu gereja mengatakan bumi ini pusat alam semesta karena di bumi ada mahkota paus. Tapi kata Galileo Galilei, oh tidak, bumi ini mengelilingi matahari kok. Ternyata Nikolaus Kopernikus dan Galileo Galilei itu dipenjara sampai meninggal, ya disiksa. Nah makanya nanti ada yang disebut dengan tragedi inkuisisi. Wah sadis banyak tragedi inkuisisi mah. Itu manusia itu asli Pak digenyur kan, genyur asli. Ada yang wah macam-macam lah penyiksaannya ya. Nah itu problem sejarah. Jadi orang Barat ya tidak bisa menyalahkan kita juga, karena memang tokoh agamanya kejam dulu, maka mereka tidak mau lagi dipimpin oleh agama. Itu Pak problem pertama, problem sejarah. Yang kedua, problem Alkitab, problem kitab suci nih. Semakin zaman berkembang, semakin teknologi pengetahuan maju, ya, dibaliknya semakin zaman maju, semakin teknologi pengetahuan berkembang, itu mohon maaf Bible ya, kitab suci orang Kristen, semakin terlihat banyak kesalahan, semakin terlihat bukan firman Tuhan, ya. Dan ini bukan saya yang bicara, tapi para sarjana Bible sendiri. Dilihat dari sudut pandang sains saja kan, berapa ayat itu yang salah di dalam Bible ya, menurut pandangan sains, ya. Terus lalepat gitu Pak Bible teh. Ya, dan sekarang orang-orang Kristen di Barat tuh mengakui, ya memang Bible itu bukan firman Tuhan kok, memang tulisan manusia begitu. Tapi manusia yang dijaga oleh Tuhan begitu ya. Juga ada orang-orang Kristen yang sudah frustasi. Kita ini tidak usah butuh Bible, kita tidak usah butuh kitab suci, kita hanya butuh Yesus Kristus gitu. Ya. Kita hanya butuh Yesus Kristus. Ada yang sampai begitu ya. Itu problem Alkitab ya, problem Alkitab. Nah, yang ketiga adalah problem konsep ketuhanan. Ini juga masalah. Bagaimana menjelaskan kepada akal sehat bahwa Tuhan itu satu tapi tiga tapi satu, itu sulit dipahami bagi orang yang logikanya beres, ini hese. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Ruhul Kudus, yang satu Allah, yang satu Nabi, yang satu Malaikat Jibril. Bagaimana supaya dianggap Tuhan sebagai satu Tuhan? Hese itu. Para sarjana Bible, sarjana Kristen, pendeta-pendeta di Barat itu sudah angkat tangan menjelaskan Trinitas itu. Hanya pendeta di Indonesia yang mengatakan Trinitas masih bisa dijelaskan, gitu. Ya, dan Trinitas ini sudah ditinggalkan. Makanya ada sekte denominasi baru ya di tubuh orang Kristen itu, seperti Saksi Yehova-nya. Saksi Yehova kan konsep ketuhanannya nanti monoteis ya, Tuhan itu satu. Nah, itu. Jadi dirapihkan deui. Nah, apa ya? Jadi kita lihat dulu nih, kenapa mereka trauma kepada sejarah? Ya. Sekedap-sekedapnya. Oh, ini kenapa ya? Sebentar ya.
Ya. Nah ini, awal mula Kristen Katolik masuk ke Eropa, ya. Ini problem sejarah Kristen. Bapak, ini kita sebagai sekilas info saja ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membedakan Kristen Eropa dengan Kristen Timur, ya, Kristen Barat dengan Kristen Timur. Yang satu nanti Allah larang kita untuk bersekongkol dengan mereka, dan Allah mengatakan mereka orang-orang musyrik, itu Kristen Barat. Tapi ketika membahas Kristen Timur, ya, Allah itu mengatakan mereka adalah orang yang paling dekat kekerabatannya kepada orang beriman. Dan Nabi mengajarkan di dalam hadis, kita nanti menghadapi Dajjal akan bersekongkol dengan orang Kristiani. Kristiani mana yang dimaksud? Bukan Kristiani Barat loh, ya. Bukan Kristiani Barat kan deh, ya, tapi Kristiani Timur. Nah, lihat ayatnya Pak. Saya sengaja dari tadi menampilkan ayat tidak dengan terjemahannya ya, supaya saya terjemahkan sendiri, Bapak Ibu bisa lebih fokus kepada lafaz Arabiknya ya. Karena kalau dicantumkan terjemahnya, Bapak Ibu macam terjemah, mau baca ayat asli. Lihat Pak, la tajidanna, ini fi'il mudhari, artinya sedang, akan, dan lil istimror, terus berulang-ulang ya. Kata kerja ini, la tajidanna, engkau akan terus menemukan, sedang menemukan, akan menemukan, terus akan menemukan. Asyaddan nasi adawatan lilladina amanu, orang-orang yang keras permusuhannya kepada orang beriman, al-yahuda walladina asyraku, yaitu siapa yang keras permusuhannya? Orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Tinggal Pak, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung menunjuk hidung, ya. Saya bahasakan langsung menunjuk hidung, tunjuk langsung irungna. Mana yang yang disebut kaum yang memusuhi Islam dengan keras, langsung ditunjuk hidung. Yahudi dan orang musyrik, ini musuh yang sampai kapanpun tidak akan ridho kepada agama Islam. Nah, setelah itu Allah menyebutkan wala tajidana, sama nih, tajidana sama ya. Wala tajidana, dan engkau pun akan menemukan akrobahu mawadah, orang yang akrob. Ini dari kata koribun ya. Koroba atau koribah itu artinya dekat. Akrob ini isim tafdil, isim maknanya superlatif, paling, ya. Akrob, paling dekat. Kabaro yukabiru, itu besar. Akbar, itu isim tafdil. Akbar, paling besar, ya. Hamidah yahmadu hamdan, itu memuji. Hamidun, orang yang memuji ya. Mahmudun, orang yang terpuji. Ahmad, itu isim tafdilnya. Ahmad itu yang paling terpuji, ya. Nah, ini akrob berarti paling dekat. Akrobahum mawaddah, paling dekat dengan mereka, kasih sayangnya. Mereka itu paling dekat kasih sayangnya lilladina amanu, kepada orang beriman. Siapa ini? Siapa yang dimaksud orang-orang yang akan kita temukan? Berarti kan bukan orang Islam. Wala tajidanna, ini akrobahum mawaddah lilladina amanu. Akan kita temukan orang-orang yang dekat kasih sayangnya kepada orang beriman. Berarti kan bukan orang Islam ini, ya. Siapa? Di sini Allah tidak menunjuk hidung, tidak seperti sebelumnya ditunjuk langsung Yahudi, Nasrani. Mohon maaf, Yahudi orang musyrik, itu ditunjuk langsung. Tuh Yahudi, tuh orang musyrik. Itu asyaddan nasi adawatan, orang-orang yang paling keras permusuhannya kepada kalian. Kalau ini orang yang paling dekat kekerabatannya, kasih sayangnya. Siapa? Allah menggunakan kalimat tidak langsung. Qalu alladzina qalu, orang-orang yang mereka berkata, inna nasoro, kami ini Nasrani. Aduh, banyak memahami kosakata firman Tuhan itu. Ini kalau dibaca tafsirnya Pak, bukan main-main. Kenapa Allah di sini tidak mengatakan
alladzina aqrabahu mawadah itu adalah an-nasoro tuh Nasrani tante gitu. Jadi kenapa tidak ditunjuk langsung Nasrani? Tidak begitu. Tapi Allah menggunakan kalimat tidak langsung. Orang-orang yang berkata kami ini Nasrani, cobi, benten teu, Pak. Ya, konsekuensi maknanya bagaimana? Pak Haji benten teu, karaosna maknana. Ayah Pak Haji ya, Pak Haji Sahawai. Pak Haji Sobar ya, Pak Haji Sobar. Ya, Pak Haji benten teu. Oh, Pak Haji Sobar nyondong. Pak Haji benten teu, bentennya. Benten, karaosna benten. Karaosna benten tuh. Kan patarosanana nah bet benten gitu. Terus karaos bentena. Yang di sini ditunjuk langsung hidungnya, ya. Yang di sini tidak ditunjuk langsung, tetapi digunakan kalimat secara tidak langsung. Aduh, ini Quran teh Pak mengajak berpikir kepada kita ya. Diajak mikir orang ke Quran teh. Nah, hari di dia mah langsung ditunjuk Yahudi, orang musyrik. Hari di dia henteu ditunjuk Nasrani, henteu kitu. Tapi digunakan istilah orang-orang yang berkata kami ini Nasrani. Aduh, eta teh. Nanti konsekuensinya itu maknanya wah luar biasa. Kita lihat dulu ya lanjutan ayatnya nih. Zalika, hal tersebut kembali kemana ini zalika? Kembali kepada aqrabahu mawaddah. Kenapa mereka bisa lebih dekat kekerabatannya, kasih sayangnya? Mawaddah tehnya, wadah teh menyukai, gitu mengasihi, ya mencintai. Makanya suka mendoakan pengantin, semoga sakinah, mawadah, warohmah, ta'eta mawadahnya. Nah, zalika mawadah itu bi anna minhum, karena di antara mereka kisisin. Apa kisisin? Kisisin itu institusi kependetaan. Ya. Kisisin ini jamak, artinya pendeta-pendeta. Waruhbanan dan rahib-rahib, uskup, pendeta, uskup, rahibnya bi anna minhum di kalangan mereka masih ada. Integritasnya baik, masih dihargai, masih didengarkan nasihatnya, masih dijaga eksistensinya, ya. Dan mereka bangga kalau anaknya menjadi kisisin. Mereka bangga kalau anaknya menjadi rahib. Sekarang Bapak lihat di Barat, di Amerikanya, di Eropa, emang ada orang tua yang masih bangga anaknya jadi pendeta, jadi rahib. Memang ada pemimpin Barat yang masih bertanya kepada pemimpin gereja. Ayah gitu, Presiden Amerika datang ke gereja, lalu bertanya tentang kebijakan politik. Bagus tidak nih kebijakan politik kami? Ayah gitu, tidak ada. Di Barat orang Kristennya itu sudah hanya tinggal nama. Sedangkan Kristen yang ini dikatakan integritas dari pendeta, ya, institusi kependetaan dan rahib-rahibnya itu masih terjaga. Wa annahum la yastakbirun, dan mereka tidak berlaku sombong. Sombong itu apa? Sombong itu batarul haq wa gumtun nas, menolak kebaikan, menolak kebenaran, al-haq wa gumtun nas, dan merendahkan orang lain. Ini orang Barat, Kristen Barat, itu batarul haq, menolak al-haq. Allah itu satu, dikatakan tiga, itu menolak al-haq. Yesus itu nabi, dikatakan Tuhan, itu menolak al-haq. Homer itu haram, ini dihalalkan, itu menolak al-haq. Babi itu haram, ini malah dimakan, itu juga menolak al-haq. Hukum-hukum Tuhan sudah tidak diindahkan lagi. Bapak, Ibu, kita punya budaya yang sedang diganggu oleh budaya Barat. Orang Barat itu gongtuna sekali, merendahkan manusia sekali. Mereka memaksakan budayanya sendiri supaya dianut orang lain. Kalau orang Barat datang ke Bandung, lalu lihat Pak Haji sedang makan dengan sambal
pakai ikan asin, lalu makan pakai tangan. Orang barat mengatakan, Pak Haji, jangan begitu makan itu. Masa makan di zaman modern masih begini? Jangan begitu makan, ya. Pakai pisau dan garpu nih. Makan apa itu? Hulu pedah. Aduh. Eta mah bikin ke ucing we eta mah. Pak Haji mah yeuh makannya western food, ya. Melihat ibu dan bapak pakai pakaian berjenis busana muslim, lalu pakai bahan kain, bukan mode seperti itu kuno. Nih pakai fashion dari barat. Kita berbicara bahasa suku saja, bahasa Sunda, gengsi atau pakai bahasa mereka, diajar bahasa Inggris, maksakeun nya gitu araringis. Tinggali budak ayeuna ku inungna, ibu-ibu yang masih muda, masih punya anak satu begitu, kalau melarang anaknya main gitu nakal gimana? No, gitu kan? Intinya memaksakan kebudayaan sendiri kepada orang lain itu ketakaburan, sombong. Bapak Ibu ingat tidak waktu tahun 90-an ya? Semoga ada yang ingat nih, kalau tidak saya malu sendirian ya. Itu ada lagu rapper, kalau tidak salah grupnya itu namanya Neo. Cik aya itu no emot, ada Neo tahun 90-an nyanyi lagu judulnya Si Borju Pak. Cik atulah aya no emot saurang we mah. Ada yang ingat tidak? Si Borju Pak Ji? Resepnya lagu Cianjuran Pak. Bukan. Resepnya Cianjuran. Pak Ji Sobar mah resepnya Cianjuran keun we, mangga. Jadi ada tahun 90-an itu lagu Si Borju ya. Itu di lagu tersebut, kenapa saya harus mengatakan ini? Karena di lagu itu ada lirik ya, kata-kata yang bisa kita jadikan bahan tafakur. Apa? Tahun 90-an dikatakan di lagu itu ya. Si Borju, nanti ibu bapak setelah di YouTube ayahnya Si Borju Neo ayah ke. Si Borju mukelo jauh dengan etanya. Si Borju katanya dengan jalan-jalan ke mall, handphone diteng-teng kan begitu. Bawa cewek cakep, tangannya pun digandeng ya. Oh, nanti Iwaka kesananya yang nyanyi ya Kang. Iwa lain yang nyanyinya. Oh, ya rapper begitu Pak Adri ya. Iwa. Rapper, cuma nama grupnya Neo begitu. Ya, jadi nama grupnya itu Neo begitu ya. Nah itu disebutkan. Nah, aya nu emut cenah tuh. Bu Ratu mah emuteun. Bu Ratu Yati emut cenah tuh ya. Dan disebutkan di lagu itu Pak Adri ya. Si Borju lihat nih, sang cewek sudah kelihatan kelaparan. Si Borju mengajaknya ke kafe depan. Stik spaghetti pokoknya ke barat-baratan. Kan gitu lagu nate. Ya. Disebutkan ini yang jadi bahan tapakur kita. Stik spaghetti itu disebut makanan ke barat-baratan tahun 90. Kumaha ayeuna 2021? Stik spaghetti apakah makanan barat? Tentunya makanan orang Bandung. Kalau saya misalkan waktu SD lihat stik itu kan tidak pernah lihat stik teh naon stik teh gitunya. Paling lihat itu di film kartun, di Tom and Jerry, di film Scooby Doo ada itu stik ya. Tidak pernah lihat bungkeulekanana gitu Pak. Wujudnya seperti apa makanan stik itu kan tidak tahu kalau anak dulu. Tapi kalau sekarang tanyakan kepada anak sekarang. Suka daging stik, pasti anak sekarang mengatakan, oh stik di mana-mana, aya warung stiknya. Kenapa warung stik bisa diterima di masyarakat sekarang? Karena masyarakatnya memang sudah terkena westernisasi. Bahwa makanan itu tahan kieu, makanan modern maya stik, pakai hot plate begitu. Spaghetti, so taroskeun budak ayeuna. Tahu tidak spaghetti? Oh spaghetti mah osok ngadamel. Sekarang dijual di mana-mana. Di iklan juga banyak. Al dente gitu kan. Spaghetti. Zaman orang dulu boro-boro aya spagettinya Pak.
Tahun 90-an itu kan upami bade naon disebut perwakilan mie di Bandungnya mie kocok kan tuh mie kocok Bandung. Kamana mie kocok ayeuna? Aya usum keneh tuh mie kocok Bandung. Nah, jadi stik spaghetti pokoknya ke barat-baratan itu sekarang sudah jadi makanan kita. Itu sombong peradaban mereka itu. Dari mulai makanan, pakaian, bahasa, ya, memasakkan diri kepada orang lain itu sombong. Sedangkan Kristen ini bukan Kristen yang memiliki peradaban yang sombong, tidak. Bapak tidak pernah belajar bahasa mereka. Bapak dan ibu tidak pernah berbusana seperti mereka. Tidak pernah juga memakan makanan yang mereka makan, ya. Kemudian, ini ada dari Ibu Fitri, lirik lagu Borju. Mohon cek abdi ge lagu Borju. Ya. Nah, itu lo Borju jangan belagu mukelu jauh tak eta leres. Ya. Nah, itulah bagus tuh ya, dicantumkan liriknya. Sok atuh Bu Fitri dinyanyikan. Ya. Jadi ini ya betul. Ya tuh. Do re mi fa sol la si do. Ya ini. Itu lagu Borju itu. Ya. Jadi tahun 90-an kan itu masih dianggap stik spaghetti pokoknya ke barat-baratan, cenah gitu. Artinya orang Indonesia belum makan stik spaghetti waktu itu. Ya masih aneh. Ayo nama terus teu aneh ngerasa Pak. KFC kalau dulu kan, wah kita jajan KFC itu setahun sekali nya lamun ke Bandung we abdi mah meser acuk lebaran. Jeung bapaknya, jeung abah, jeung ami ya. Di jajanan KFC teh. Karena kan di kampung kita, di kampung orang Sunda tidak ada gaya mengolah daging ayam pakai tepung digoreng, itu tidak ada. Leluhur kita itu mengolah daging ayam palingnya dibelem, dipais kan gitu, hari di Sunda mah diangen gitu ya, dijadikan opor ayam itu aya digoreng fried chicken gitu kan, digoreng pakai minyak banyak ya, dibungkus tepung itu tidak ada. Nah, maka kalau Kristen yang ini Bapak tidak tahu makanannya seperti apa. Mereka juga kan pakaian, bahasa tidak. Bisa jadi orang teu apal budaya Kristen ieu mah. Bisa jadi perayaannya juga, hari Natalnya kita tidak tahu, bisa jadi tidak tahu. Kalau Kristen Barat yang sombong itu tadi, itu setiap Natal pasti kita dipaksa mengucapkan Selamat Natal, saking sombong Natal. Tiap tahun ada libur akhir tahun, ada diskon akhir tahun supaya ya umat Islam terbawa suasana, terbawa merayakan. Film-film akhir tahun ya di televisi itu. Lalu nanti Merry Christmas ya, 25 Desember itu jadi perayaan mereka dan kita selalu dipaksa untuk mengucapkan selamat. Itu kan peradaban sombong. Karena toleransi itu hanya sekedar sikap membiarkan, bukan sikap memaksakan kehendak. Ini misalkan orang Kristen merayakan Natal, lalu ada orang Islam dilarang ikut campur dalam perayaan mereka. Harusnya kalau bertoleransi itu mereka tidak memaksakan kehendak kepada umat Islam, karena umat Islam dilarang. Sudah bertoleransi, bertenggang rasa. Biarkan umat Islam yang tidak mau mengucapkan Selamat Natal. Ini dipaksa tiap tahun, unggal tahun, ayo we orang tadi dipaksa mengucapkan Selamat Natal. Nanti yang membantu mereka adalah orang Islam lagi dari kalangan orang-orang liberal. Kenapa tidak boleh mengucap Selamat Natal? Islam kan rahmatan lil alamin, gitunya. Rahmatan lil alamin lagi ngerti deh. Nah, jadi Kristen mana dong ini yang dimaksud? Ya, Bapak tidak akan menemukan mereka sombong karena mereka masih menghormati rahib-rahib dan pendeta mereka. Karena mereka tidak sombong, kita tidak tahu bahasa mereka, makanan, pakaian, seolah-olah mereka harus mengatakan nih, alladzina qalu, mereka kalau ketemu bapak dan ibu, mereka sampai harus memperkenalkan diri, inna nasoro, Pak kami ini Nasrani,
Kami bukan orang musyrik, kami bukan orang Yahudi yang memusuhi Islam, kami ini Nasrani. Lalu Bapak dan Ibu akan mengerutkan dahi, oh Kristen, nah Kristen teh kieu, karena mereka masih berkerudung. Nah Kristen teh kieu, karena mereka masih berjanggut lebat. Ya, ini dari Pak Joni ya. Apakah Nasrani yang dimaksud di sini adalah kaum Hawariyun? Turunannya, turunan ajaran Hawariyun, para penolong Nabi Isa, betul. Nah, nanti kita cari tahu kemana para pengikut Nabi Isa itu berdakwah. Ini nanti murid-muridnya yang menjelma menjadi peradaban besar, jadi negara besar. Sampai hari ini mereka masih ada. Dan kita lihat kepemimpinan presidennya. Wah, gagah luar biasa. Dan mereka tidak takut kepada Zionis. Dan mereka siap kalau mau diajak berperang oleh Amerika dan sekutunya. Siap negara iya mah, mual eleh. Dan umat Islam akan bersekongkol dengan mereka. Karena mereka ini menunjukkan akhlak yang baik untuk dalam bertoleransi. Mereka orang-orang yang berkata, Inna Nasoro, kami ini Nasrani. Karena Bapak dan Ibu tidak kenal ciri-ciri mereka. Kenapa berjanggut lebat? Kenapa masih berkerudung? Oh, ternyata di Injil itu ada perintah kerudung. Nah, oh ternyata jenggot itu menurut mereka bukan teroris. Kalau Kristen yang di Barat kan tidak boleh. Kristen Barat itu tidak boleh. Bapak berjenggot sampai membuat alat pengerok jenggot, ya, kerokan. Jenggot itu dicukur. Pabriknya besar tuh, Gillette, the best a man can get, gitu. Jadi kalau mereka melihat jenggot Bapak, Pak kurun, itu Pak, kotor itu, jorok, teroris, gitu. Tapi kalau orang Kristen ini, justru mereka berjenggot seperti para ulama Islam. Nah, Kristen mana yang dimaksud? Bapak, Ibu, ini bukan Kristen Barat, tetapi Kristen Timur alias Kristen Ortodoks, ya. Kristen Ortodoks. Nah, kemana heula cing ayeuna? Margi pamengnya. Karena Kristen Ortodoks heula we. Ini ya potret mereka. Tuh Pak, sok lamun penak dina angkot, naon moal eta orang Kristen. Paling kita yakin itu karena melihat kamus salib mereka, ya. Jadi ini orang Kristen Ortodoks. Mereka ini yang akrobahu mawaddah, dekat kekerabatannya kepada orang beriman. Lilladzina aman. Alladzina qalu, mereka seolah mengatakan, kami ini Nasrani. Ya, oh Kristen, nah Kristen teh kieu. Karena yang kita tahu selama ini image Kristiani itu Kristiani yang sombong yang ada di media. Ya. Nah, kita bahkan tidak tahu kapan mereka melakukan upacara Natal. Perayaan hari raya, ya, perayaan Kristen Ortodoks itu tidak dilakukan 25 Desember, tetapi mereka merayakannya pada tanggal 6 Januari. Apakah Bapak dan Ibu tahu? Ini Kristen ya. Dan mereka punya gereja sebagai pusat peradaban, gereja Hagia Sophia. Hagia Sophia itu simbol peradaban mereka. Seperti Masjidil Haram bagi umat Islam. Ini tidak mungkin dijual, ya. Kalau ada orang yang mengatakan Hagia Sophia dijual lalu dibeli ke umat Islam, mungkin dia sedang mengantuk, ya. Nunutan jika namanya tanu nyarios teh. Nah, ini tidak tidak dikenali ciri-cirinya. Dan mereka setelah diusir dari Konstantinopel, kemana? Sekarang ke kota Moskow, ya, kota Moskow. Lihat perbandingan ini gereja Katolik, patung ngejegir, patung Yesus. Lalu ada patung Bunda Maria, ada patung ini, patung itu, patung burung, bahkan patung ikan. Padahal di dalam Bible dilarang.
ada berhala-berhala yang berjalan dengan 2 kaki, yang terbang di langit, yang berenang di air. Semuanya ada ini berhala. Ya, ini gereja Katolik, gereja Kristen Barat. Tapi kalau gereja Ortodoks tidak ada patung, hanya lukisan-lukisan saja begini. Tidak ada patung Nabi Isa sedang disalib, ya, pakai kolor begitu, tidak ada. Ini pendetanya. Bedakan, pendeta Katolik ini yang sebelah kiri, ini Kristen Barat, ini Kristen Timur, pendeta Ortodoks. So, Pak, itu sigah orang Islamnya. Ya, mereka sangat menjaga kesucian agama, mereka menjaga kesucian kitab suci, ya. Mereka melakukan upacara dengan hikmat. Di sisi lain, itu tinggal Pak ibu-ibu ditiungnya pakai kerudung ini semua. Di sisi lain, pendeta Katolik tuh tidak berjenggot, ya, ini tidak berjenggot. Dan ini adalah uskup dari New Hampshire di Amerika Serikat, dan di belakang ini yang memeluknya adalah suaminya. Gitunya, kok laki-laki punya suami? Ya memang karena uskup ini namanya Jane Robinson, ini gay, ya, uskup yang gay. Jadi gereja Barat, Katolik Barat sudah menerima gay jadi uskup. Padahal di kitab Injil mereka pun ada kisah Nabi Lut dan kaum Sadum dan Gemorah yang Allah laknat karena mereka homoseksual. Jadi sudah tidak diindahkan ajaran kitab suci itu, bullshit, ya. Kitab suci itu nonsen di Kristen Barat. Tapi kalau Kristen Timur, lihat, tidak ada. Ya, mereka itu masih menjaga hukum-hukum Injil. Lihat kepala negaranya. Kalau saya katakan tadi mereka pindah ke Moskow dari Bizantium itu, ya, yang kebetulan sekarang Moskow jadi bagian dari negara Rusia. Lihat ini pemimpin Rusia, Mr. Vladimir Putin, itu selalu mengunjungi mereka, ya, dan selalu menghormati kedudukan mereka. Lihat tangannya dicium, Pak. Ya, ayat tuh sok pemimpin Barat nu sigah kieu, ya. Memperlakukan ulamanya dengan begini, tidak ada. Bahkan negara Islam bisa jadi eleh, bisa jadi negara Islam sekarang pun kalah, ya, memperlakukan ulama itu. Dewan Kependetaan Kristen Ortodoks masih dihormati dan berpengaruh besar di kehidupan masyarakat di Rusia. Tuh, Rusia itu menjadi komunis ketika Uni Soviet, ya. Uni Soviet. Nah, setelah itu kan Uni Sovietnya hancur, Rusianya kembali berdiri lagi, merdeka, ya. Lalu mengembalikan akidahnya, mengembalikan ideologi negara kepada Kristen Ortodoks. Jadi Bapak Ibu tidak boleh Rusia itu komunis, ya. Rusia sekarang tidak, Kristen Ortodoks. Ini para wanita Kristen Ortodoks. Tuh, Pak, lihat ya, Ibu, ini sedang upacara apa? Ya, mungkin Paskah, ya, upacara-upacara Kristen. Kita lihat mereka bawa lilin berkerudung, jika budak sanawiyah, jika budak aliyah, jika budak mu'alimin, ya. Tapi kenapa ada salibnya? Ya, karena ini bukan muslimah, ini Kristen Ortodoks. Di Rusia, ya, Rusia, Kristen Ortodoks Rusia. Tosnya kurang widei. Oh, tinggal 5 menit lagi, ya. Baiklah, saya cepat sedikit, ya. Jadi problem sejarah Kristen nih. Nah, dulu Bapak Ibu kita kembali ke Kristen Barat, ya, yang jadi ngaco itu, jadi sekuler liberal. Dulu sepeninggal Nabi Isa disalib di abad pertama, berarti kan dari tahun 0, ya, zaman Nabi Isa itu disalib tahun 30-an. Nanti selama 100 tahun pertama Masehi itu ada perlombaan dakwah. Nah, ini Pak Haji Joni tadi, ya, mengatakan apakah itu Hawariyun, muridnya Nabi Isa? Ya, nanti murid Nabi Isa berdakwah ke tempat-tempat, ya, di Jazirah Arab Utara tuh di negeri Syam, dan juga ada provokator namanya Paulus. Paulus ini nama aslinya Saul, dan Saulus ini merusak ajaran Nabi Isa dari dalam.
Bagaimana kita bisa mengatakan demikian? Karena nanti Bapak Ibu bisa membandingkan isi dari kitab suci, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, dan surat-surat Paulus. Bible itu kan 3 bagian ya. Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, surat-surat Paulus. Nanti di Perjanjian Lama ada hukum A, di Perjanjian Baru juga ada hukum A, sama nih. Yesus Kristus juga mengamalkan Perjanjian Lama. Misalkan hitan ya, ibadah sunat, ibadah hitan. Di Perjanjian Lama ada kewajibannya, perintahnya kepada Abraham, Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Perjanjian Baru, di kitab Lukas, Nabi Isa juga dihitan ya, pada usia 8 hari. Kalau di Perjanjian Lama di kitab Kejadian, perintah kepada Abraham. Jadi perintahnya ada di Perjanjian Lama, pengamalannya juga ada di Perjanjian Baru. Lalu di surat-surat Paulus mengatakan di kitab Galatia pasal ke-5, sungguh aku Paulus berkata kepadamu, jika kamu menyunatkan dirimu, jika kamu dihitan, niscaya Kristus tidak berguna sama sekali bagimu. Jadi bingung kan? Kenapa isi-isi surat-surat Paulus itu, banyak bertentangan dengan Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ini artinya Paulus melakukan perubahan. Karena Nabi Isa atau Yesus Kristus sendiri mengatakan di dalam Perjanjian Baru, selama langit bumi ini masih ada, satu titik pun tidak akan pernah diangkat atau tidak akan pernah dianggap kadaluarsa dalam hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu ada di mana sekarang? Ya, ada di Perjanjian Lama. Itu pun kalau tidak dirubah-rubah. Dan kalau mau tahu keasliannya hukum Taurat, itu intisari ajarannya ada di dalam Al-Quran sekarang. Ya, kita ini juga di dalam hukum Islam memiliki hukum Taurat, ya, hukum yang sama dengan kitab Taurat ada. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi ajaran Paulus ini yang merusak ajaran Nabi Isa dari dalam, seperti gerakan Sabaiyah kalau di tubuh umat Islam ya, gerakan Sabaiyah Abdullah bin Sabah yang nanti melahirkan sekte Syiah. Kalau ini gerakan Paulus di tubuh orang Kristen melahirkan sekte Katolik. Pelakunya sama-sama orang Yahudi. Sabaiyah Abdullah bin Sabah itu Yahudi. Nanti lahir sekte Syiah. Bukan sekte atau ya agama Syiah, itu dasarnya Islam Syiah nama. Ini Paulus di tubuh Kristen melahirkan agama Katolik begitu. Nah, ketika didakwahkan oleh para pengikut Paulus sampai ke Romawi nih, ke Eropa nih ya. Dulu di awal-awal abad Masehi itu ternyata di sana tidak diterima Kristen itu. Pertama-tama ya. Bahkan dikenal dalam sejarah ada 10 kaisar Romawi yang paling benci kepada Kristen nih. Ada Kaisar Nero, ini yang paling gila ya, Kaisar Nero kejam. Ada Domitianus ya, kemudian Trajan, Sanestarsan, Trajan, Aurelius, Severus ya, Maximus, Decius, Valerian, Aurelian, dan Diocletian ya. Ini raja-raja Romawi yang kejam kepada orang Kristen itu, anti. Nah, baru nanti jauh setelah zaman Paulus berlalu, setelah zaman pengikut Paulus setelah zaman pengikut Paulus yang berdakwah ke Romawi itu berlalu, nanti Romawi dipimpin oleh seorang kaisar yang namanya ini diabadikan jadi kota Konstantinopel dulu. Dialah Kaisar Konstantin yang mulai menerima ajaran Kristen di Eropa, ya di Romawi. Ya, nah inilah singkat ceritanya begitulah. Mengeluarkan aturan Edict of Milan yang melindungi agama Kristen yang nanti dinamai oleh beliau sendiri dengan istilah Katolik yang secara bahasa artinya universal. Untuk seluruh dunia, makanya didakwahkan kemana-mana, sampai ke Indonesia juga ada, gitu ya. Ya. Nah, ini jasa-jasa Konstantin kepada agama Kristen di Eropa, ya. Nanti Edict of Milan diikuti oleh kaisar selanjutnya dengan Edict of Theodosius yang mengatur bahwa Kristen itu harus dianut oleh orang Romawi. Jadi diterima sekarang. Dulu dilindungi saja, sekarang jadi diterima. Di Konsili Nicea tahun 325 Masehi, Konstantin menyatukan memilih teologi gereja yang disepakati, menjadikan Roma sebagai pusat Kristen Ortodoks, ya.
menghukumi kepercayaan non-Kristen dengan istilah kafir atau heretik ya. Jadi istilah kafir itu bukan milik umat Islam saja ya, tapi juga ada dalam ajaran Kristen heretik, ada dalam ajaran Yahudi goyim, sama ya, bukan milik umat Islam ya. Nah, gitulah lah ya. Jadi nanti ada mereka juga menjadikan Yesus sebagai salah satu Tuhan yang disembah dan menyatukan hari raya Romawi 25 Desember dengan hari raya pemujaan Yesus Kristus. Asalnya kan memuja Dewa Matahari ya. Nah, begitu. Nah, ini pasnya nanti dibahasnya Desembernya, tapi tenang lah karena kita sedang mengkaji bagaimana Barat itu trauma kepada sejarah Kristen ya. Jadi sampai di Konstantin dulu ya. Nanti Konstantinnya itu Romawinya hancur, maka Kristen dipimpin oleh gereja begitu. Nah, gereja itulah disitulah gereja nanti kejam ya. Makanya problem sejarah ini yang pertama ya. Yang pertama faktor mengapa Barat itu trauma kepada agama adalah problem sejarah yang kejam itu. Nanti gereja menggantikan kekaisaran. Nah, itu saja dulu ya untuk pertemuan kita hari ini. Jadi di pertemuan selanjutnya nanti hari Kamis tidak akan terlalu detail lah ya. Nanti dibahas problem Alkitab Kristen dan juga konsep ketuhanan yang mana kita fokusnya itu kepada gerakan liberalisasinya, ya, sekularisasinya. Kenapa Barat menjadi sekuler dan liberal ya. Sekian dulu ya. Ini saya tuh ada Pak Haji Dik tos tabu 2 gitu. Punten pertarosan di chat manawi parantos diwalar. Patarosan mana nih? Patarosan, oh iya, ya gitu. Dari Bapak Adri ya, Pak Adri ini bertanya, Pak Ustadz, saya ini hampir 30 tahun kerja di perusahaan farmasi asing Filipina, di mana atasan saya beragama Katolik dan Sikh direktur, meskipun hampir 90% kalangan Muslim. Berkaitan Al-Maidah 51, bagaimana menyikapinya? Sementara kedua atasan tersebut sangat menghargai saya karyawan Muslim dalam pekerjaan sehari-hari. Misalnya, pada saat terdengar adzan duhur, meskipun sedang meeting, langsung diminta break untuk sholat. Kemudian juga ketika market visit, atasan saya orang Sikh, ya, agama Sikh itu dari sempalan masih turunan agama Yahudi dan Syiah ya. Mendengar adzan asar dan langsung saat itu juga meminta untuk ke masjid terdekat. Bahkan pada saat saya sholat asar, atasan saya tersebut ikut duduk di dalam masjid. Menurut dia berdoa juga. Selain itu tiap hari besar agama Islam, Idul Fitri, Idul Adha, Maulid Nabi selalu dirayakan seluruh karyawan. Ya, jadi kalau misalkan begini ya Pak Adri, kalau dalam urusan muamalah itu al-aslu fil muamalati al-ibahah. Pokok asal muamalah itu boleh. Bermuamalah dengan orang kafir boleh, ya. Misalkan kita bekerja, bos kita orang kafir, tidak ada masalah. Muamalah. Nah, nanti yang jadi dilarang itu kalau nanti ada dalam ranah ibadah. Misalkan perusahaan yang sedang kita jalankan ini ada upaya-upaya kristenisasi, misalnya. Nah, itu satu tidak boleh. Kalau dalam pekerjaan itu ada unsur yang dilarang. Jadi al-aslu fil muamalati al-ibahah, pokok asal dari muamalah itu boleh, hatta yakuma dalilu ala nahi, sampai ada dalil yang melarang. Apa yang melarang dari hubungan pekerjaan kita dengan orang kafir? Ya ada aturan-aturan agama yang dilanggar begitu. Itu baru tidak boleh. Misalkan atasan Bapak yang agama Sikh itu setelah dia ikut ke masjid nanti maksa Bapak ikut juga ke tempat ibadah agama Sikh. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi ngaganggu karena agama orang. Itu yang kedua. Jadi yang pertama, selama dalam sistem pekerjaan itu tidak ada unsur dakwah kafir ya. Yang kedua juga selama syariat Islam ini kita sebagai orang Muslim terhalang untuk beribadah, terganggu akidah dan ibadah kita. Itu saja. Selama itu beres, pekerjaannya tidak berkecimpung di dunia dakwah kafir ya, tidak ada hubungan dengan agama, lalu nasib kita sebagai umat Islam di perusahaan itu juga bisa dijaga, dan akad-akad yang dilakukan tidak ada akad yang haram begitu kan, itu juga harus diperhatikan. Nah, maka itu boleh ya, silahkan bekerja. Nah, tapi kalau misalkan menemukan pekerjaan yang lebih baik dengan atasan yang sama-sama beragama Islam,
menurut saya itu lebih menenteramkan ya. Tapi secara hukum boleh, silahkan. Selama tidak ada yang mengganggu kepada agama Islam. Ya. Ya. Sami-sami, Pak Adri. Ini ada dari Ibu Diah. Bu Haji nih ya. Ibu Diah ini orang tua saya di GBA ya. Bu Haji bertanya, sekarang banyak gereja-gereja yang dijual pada Muslim, terutama di luar negeri untuk dijadikan masjid. Apa ini ada kaitan dengan kebangkitan Islam? Begini, kalau gereja yang dijual itu biasanya penduduk setempat itu masuk Islam. Seperti misalkan Tariq bin Ziyad di Andalusia, orang Spanyol Andalusia masuk Islam, makanya mereka merubah gereja menjadi masjid itu boleh hukumnya. Itu satu ya. Yang kedua, kalau dijual oleh orang Kristen yang tidak masuk Islam, dijual saja. Artinya dia mau pindah gereja, mau pindah tempat, ya silahkan. Kalau mau dibeli, kalau betul dijual ya. Nah, yang ketiga, ini yang tidak boleh. Yang tidak boleh itu, kita berdakwah kepada satu daerah, lalu di daerah itu orang Kristennya tidak mau masuk Islam, lalu kita paksa gerejanya dirubah jadi masjid, itu tidak boleh. Dan itu yang terjadi di Konstantinopel dulu. Ketika Al-Fatih ke sana, itu gereja Hagia Sophia itu direbut saja. Ya, itu milik Kristen Ortodoks yang tadi, yang kekerabatannya dekat dengan umat Islam itu, sampai mereka mengajukan perjanjian damai, tidak diterima. Akhirnya mereka diusir, lalu gerejanya dijadikan masjid. Itu nanti baca di surah Al-Hajj ayat 40. Gereja-gereja yang masih disebut di dalamnya nama Allah tidak boleh diganggu. Ya. Dan Kristen Ortodoks di Bizantium itu pimpinan pusat dari Kristen Ethiopia. Dan Nabi Muhammad itu, beliau Rasulullah punya hutang budi kepada Najasyi. Najasyi itu pimpinan cabang, Bizantium itu pimpinan pusat, Hagia Sophia itu pimpinan pusatnya. Bayangkan kalau Nabi Muhammad masih hidup sekarang, Nabi itu malu kalau gereja Hagia Sophia dipaksa jadi masjid sehingga gitu. Buka era. Kenapa nanti kepentingan ini untuk apa? Kenapa umat Islam dibuat punya salah kepada rumah ibadah orang lain? Karena nanti rumah ibadah kita mau dirubah oleh Zionis. Itu liciknya Zionis. Besok lusa Masjidul Aqsa dihancurkan, dirubah jadi sinagoga Yahudi, kita tidak bisa berkata apa-apa. Kenapa umat Islam boga dosa, gereja batu dijadikan masjid? Enak masjid umat Islam dijadikan sinagoga Yahudi, tong protes, gitu Pak. Selama ini Zionis mau menghancurkan Masjidul Aqsa itu selalu sulit. Karena dianggap itu rumah ibadah umat Islam. Dibuatlah umat Islam punya dosa kepada rumah ibadah lain. Itu liciknya Zionis. Tong sokatipu ku media. Bapak dan Ibu harus tahu dulu duduk masalahnya bagaimana ini. Bukan sederhana. Ya, segitunya. Apakah termasuk kebangkitan Islam? Ya, kebangkitan secara kuantitas Ibu Haji ya. Secara jumlah. Kalau kualitas belum, tidak ada. Tidak ada kebangkitan secara kualitas. Baru jumlah makin banyak, iya betul. Tapi kata Nabi, makin banyaknya umat Islam di akhir zaman seperti buih di lautan, keetanagaan. Sekian dulu ya yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Silakan saya kembalikan kepada Ustaz Gopur. Mungkin untuk kajian kali ini dicukupkan sekian. Para hadirin semua yang ada di kajian online hari ini, mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.